2, 1, record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mata pelajaran PKKWU. Ulang lagi nggak, Pak? Ini itu ada 5. Kenapa? Diulang lagi nggak dari salam? Apa nggak usah? Lanjut aja. Nggak usah, nggak apa-apa, lanjut aja. Yuk. Yang pertama itu indikator keberhasilan tahapan produksi massal, penerapan proses produksi massal, metode perakitan produk barang atau jasa, prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa, sama mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Jadi inti dari 5 materi itu tuh metode berusaha yang baik kunci keberhasilan produksi. Yang pertama ada indikator keberhasilan tahapan produksi massal itu seorang wirausaha di dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan. Keberhasilan identik dengan pendapatan, dengan begitu pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha atau dapat dikatakan keberhasilan usaha adalah suatu penyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan yang dimaksud. Pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Di sini ada kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha itu kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, dan kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahawan yaitu mempunyai visi dan misi yang jelas, mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi, handal berkomunikasi dengan baik, mampu menjadi teladan bagi orang lain atau karyawan, fokus pada pelaksanaan. Yang kedua itu ada menerapkan proses produksi massal. Itu perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Di sini juga ada dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Pertama ada kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Terus juga yang ketiga ada metode perakitan produk, barang atau jasa. Metode perakitan itu bagi menjadi 3. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, perakitan dengan pemilihan, dan perakitan secara individual. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar itu sama halnya kayak bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain. Karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Perakitan dengan pemilihan itu metode perakitan dengan metode pemilihan komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Ada perakitan secara individual. Kalau perakitan secara individual itu dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. Jenis perakitan itu ada perakitan manual dan perakitan otomatis. Yang keempat, proses pengujian kesesuaian fungsi produk, barang atau jasa. Kegiatan dalam kegiatan produk. Pengujian produk baru bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru, mengidentifikasi berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di pasar. Kegiatan dalam pengujian produk itu dibagi-bagi, yaitu technical testing, pengujian teknis, pengujian preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan, simulate test market atau laboratori test market, pengujian pasar simulasi, dan test market pengujian pasar. Terus juga ada mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan.
yang dimaksud dengan mengevaluasi di sini yaitu meneliti atau mengkaji ulang tentang produk kerajinan yang telah dibuat, gunanya untuk melihat sisi kelebihan atau kekurangan dari produk tersebut agar dapat diterima di masyarakat. Hal yang menentukan kesesuaian produk pangsa dalam pasar itu mengembangkan profil pelanggan ideal, jalin komunikasi, dan melakukan analisis. Udah, Pak. Oke, udah ya. Tadi kesimpulannya dari awal juga udah disampaikan tujuan dari presentasinya secara general, bagus secara presentasinya. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman yang lain? Monggo silahkan. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya cuma mau ngasih saran. Ini presentasi kamu sebenarnya udah bagus. Cuman lebih bagus lagi kalau misalnya kamu ada ilustrasi atau gambar yang bisa disampaikan kayak punya Yusuf tadi. Itu lebih bagus, Pak. Ya. Ini kan sebenarnya kayak misalnya metode perakitan ada beberapa. Kemudian kegiatan dalam pengujian produk misalnya. Technical testing, kamu kasih pengujian teknis, kamu kasih gambar orang lagi nguji. Pengujian preference atau satisfaction gitu ya. Nah itu misalnya ada gambar gitu. Jadi itu bikin orang ketika melihat presentasi, aduh ini presentasi oke, udah warna-warni, udah bagus, tulisan udah bagus gitu. Cuman kita akan lebih tertarik, akan lebih excited ketika kita ngasih presentasinya itu ada. Iya, kalau ada gambar kan jadi, oh ini kayak gini, kayak punya Yusuf tadi kan ada gambar-gambarnya, ada visualnya gitulah ya. Itu jadi lebih bagus. Iya, Pak. Tuh. Sip. Nanti dipelajari lagi kalau misalnya ada yang kuliah dan segala macam bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke? Nggak ada yang lain ya? Yang lain nggak ada? Nggak ada kayaknya. Ada biasanya nih. Yusuf, Alda, Alwi, Azri, Ika, nanya deh Pak, Nisha, Miftah. Ayo, mana? Sok, Yusuf, silakan. Itu jenis perakitan otomatis maksudnya? Pakai mesin perakitan gitu? Otomatis tuh iya, kayak pakai mesin gitu. Kayak di PT gitu? Oh, kayak ada mesin blending, atau mesin cutting, atau kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya tadi Ina kasih gambar gitu kan nanti Yusuf gak bakal nanya tuh tadi, ya kan? Oh iya. Kayak misalnya perakitan manual, bener gak? Kalau misalnya ada contoh gambarnya kan Yusuf gak bakal nanya perakitan otomatis tuh apa? Iya, saya juga mikir itu perakitan otomatis gambarnya. Kalau misalnya kamu kasih visual perakitan otomatis, pasti Yusuf gak akan nanya kayak gitu, ya. Yang lain, iya, Pak. Yusuf udah paham? Udah. Itu Pak. Aku. Yang lain apa? Boleh aku, Alda, Pak. silakan. Ini nih yang Alda pengujian. Oke, yuk lanjut. Yuk, lanjut. Pengujian yang pengujian preference dan satisfaction testing. Iya, satisfaction testing itu apa maksudnya? Bentar. Pengujian pasar simulasi. Yang itu. Yang satisfaction testing. Preference, yaitu. Market. Technical testing. Yang kegiatan dalam pengujian produk. Yang ini bukan sih yang preference and satisfaction testing? Iya, itu. Yang itu kan? Iya. Itu tuh dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam planning pemasaran, serta untuk menciptakan tafsiran penjualan awal produk baru. Oke, iya udah. Jadi dia itu ngetes produknya pertama kali jadi, terus langsung dites di market, di pasar, orang jadi puas apa enggak gitu. Satisfaction kan itu kepuasan, gitu. Kalau misalnya kamu habis bikin produk nih, misalnya rotinya punya Alda, ya, terus ada varian baru, kan orang lain suruh nyicipin dulu, nggak langsung dijual kan. Jadi kalau misalnya, oh ini ada yang perlu dikomplain nggak, kalau misalnya ada yang perlu dikomplain, nanti tinggal diperbaiki bagian mananya yang dikomplain. Itu namanya satisfaction sama preference. Oh lidahnya cocok apa enggak, kayak gitu. Oke Pak. Mudah. Oke, paham ya? Paham. Lanjut. Ya.
Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas waktunya. Silahkan Ina diakhiri presentasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan segera share hasil